Halo Sobat Seva, welcome back di YouTube-nya Seva by Astra. Nah, di info otomotif kali ini gue pengen bahas nih tentang satu hal yang kalau lu jarang lakukan atau lu nggak perhatiin nih, mesin lu bisa cepet jebol sob. Dan kalau mesinnya jebol, kebayang dong bon bengkelnya tuh harus bertumpuk-tumpuk gini nih sob. Makanya kita langsung bahas aja satu persatu. Oke sob, jadi satu hal yang kalau lo nggak lakuin ini mesin lo bisa cepet jebol adalah cek level oli yang ada di mesin. Nah ini kelihatannya remeh, gampang, cuma 5 menit. Tapi kalau lo jarang lakuin, lo nggak perhatiin, nggak aware sama mobilnya, mesin lo dijamin cepet jebol. Gimana cara cek level oli yang benar? Let's go, ikut gue. Oke, sebelum gua kasih tahu caranya, mungkin gua kasih tahu dulu nih kenapa cek level oli itu penting banget. Nah, selain mungkin di video-video sebelumnya kita udah bahas ya bahwa oli itu harus yang cocok sama spesifikasi mesinnya, tapi kadarnya juga harus dipastikan itu cocok juga nih sob sama kapasitas mesinnya. Nih. Oke, ini adalah mobil gua, kebetulan ini adalah Corolla Altis tahun 2005 dengan kapasitas mesin 1800 cc. Oke, kita ganjel dulu sebentar. Gimana caranya untuk cek level olinya? Nah, di sini tuh biasanya ada yang bentuknya kayak cincin nih sob. Nah, ini tuh harus dicek secara berkala. Karena kita nggak tahu nih, apalagi mobil gue usianya udah 20 tahun dan kita nggak tahu komponen mesinnya kayak gimana. Jadi harus kita cek secara berkala, karena somehow ada mobil yang kalau kata orang-orang namanya vampir oli, alias olinya sering banget ngilang nggak tahu kemana, entah nguap, entah bocor, dan lain sebagainya. Untuk cek level oli, ini ada yang namanya dipstick. Nah, dipstick ini itu pasti ada di semua mobil yang punya mesin, kecuali mobil EV mungkin ya, dia nggak punya nih dipstick oli. Nah, untuk bentuknya sendiri, dia yang ada cincinnya gini, ada tulisannya engine oil, karena kalau ada yang lain ada untuk matic juga, cuman biasanya bentuknya beda. Ini tulisannya ada engine oil, tinggal ditarik aja. Terus dilihat nih, di sini ada indikator minimal dan juga maksimalnya. Nih, kelihatan ya, ada indikator maksimal, ada indikator minimalnya. Nah, kenapa harus dicek, harus dipastikan ini sesuai dengan indikatornya gitu ya? Karena kalau ini sampai di bawah minimal, artinya mesin lo kekurangan oli. Kalau mesin kekurangan oli, itu bahaya banget karena pelumasannya jadi kurang dan komponen mesin itu bisa jadi baret. Kalau baret, udah deh, udah pasti overhaul, turun mesin, dan lain sebagainya. Nah, ini harus lo pastikan kadar olinya ini pasti sob. Karena kalau kurang, artinya misalkan nih kan ada minimal, ada maksimalnya ya. Kalau ini di bawah minimal, artinya mesin lo itu kekurangan oli. Dan kalau mesinnya kekurangan oli, itu efeknya jadi kemana-mana. Contohnya, piston bisa baret. Karena oli ini berfungsi sebagai pelumas inti dari mesin mobil. So, harus dipastikan ini jangan sampai ada di batas bawah minimal. Gitu ya, kalau udah baret, kemana-mana tuh ujungnya. Mesin udah pasti jebol karena dalamannya baret, dan lain sebagainya. Suara mesin kasar, nah itu udah pasti tuh. Karena mesinnya kekurangan pelumas. Nah, sebaliknya, kalau ini sampai di atas maksimal, bahaya juga sob. Jadi bukan artinya ya udahlah gue banyakin aja olinya, penuhin aja gitu kan. Enggak juga. Karena kalau di atas maksimal, dampaknya adalah ada kelebihan tekanan yang terjadi di mesin. Karena kan oli ini ada oil pump yang menyemburkan oli ke komponen-komponen mesin ya, ke sela-sela mesin gitu. Kalau sampai dia kelebihan atau kebanyakan, itu akan ada overpressure. Kalau sampai overpressure, itu bisa jebol nih sob, kayak gasket-gasket gitu. Itu bisa jadi rembes kemana-mana olinya karena tekanannya terlalu besar. Kalau gasket udah rembes, apalagi yang bagian bawah, nah itu dijamin lo harus turun mesin untuk ganti gasketnya dan bisa merusak komponen-komponen lainnya. So make sure di dipsticknya ini olinya ada di ukuran ideal, which adalah di tengah-tengah sini. Dan better ini dilakukan secara rutin, mungkin sekitar 2 bulan sekali gitu ya, atau 1 bulan sekali boleh, untuk memastikan mobil lo itu berada di kondisi yang prima, karena olinya itu pas kadarnya. Oke, selanjutnya adalah kapan sebaiknya lo ngecek nih si kadar atau level oli yang ada di mobil lo. Nah, better melakukan ini adalah di pagi hari sebelum mobil lo beroperasi atau sebelum mobilnya dinyalakan.
Karena kalau misalkan mobil udah dinyalain, olinya kan udah nyembur tuh, jadi ukurannya jadi kurang akurat. Jadi better ketika olinya masih diem, ngendep di bawah, lo cek tuh ukurannya seberapa, levelnya seberapa ideal nih. Kayak misalkan nih kondisi mobil lagi dingin gitu ya, tinggal dicabut aja, ditarik terus dilihat, oh ada segini. Atau kalau mau lebih ideal lagi, lo bisa lap dulu pakai tisu gini, set, baru dicolok ke sini. Colok sini, baru tarik lagi untuk ngelihat levelnya. Nah, segini kurang lebih level kondisi realnya. Karena kalau misalkan mesinnya udah nyala, udah hidup, itu olinya bisa sampai atas sini, which is itu udah nggak ideal sebenarnya kondisinya, atau udah nggak akurat lagi untuk ngukurnya. Jadi ketika mobil dingin mesinnya posisinya, atau mungkin pagi-pagi sebelum berangkat kerja, sebelum dihidupin mobilnya, dicek dulu kadar olinya gitu. Oke sob, jadi itu dia nih, mungkin buat lo sobat Seva yang suka ganti oli di rumah, DIY sendiri gitu ya, make sure kadar olinya itu pas. Atau mungkin yang agak jarang servis, make sure minimal banget lo cek nih kadar olinya dan juga kadar air radiatornya, supaya mobil lo itu at least nggak harus turun mesin buru-buru gitu sob. Oke, kalau gitu ini gue tutup dulu. Oke sob, sekian dulu info otomotif sekali ini. Kalau misalkan lo ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan sama kita nih, sama Seva, itu bisa langsung taruh nih komentar di bawah. Apalagi yang harus kita bahas nih selanjutnya. Jangan lupa untuk, sekali lagi jangan lupa untuk cek kadar oli dari mobil lo. Karena ini penting banget sob. Kalau gitu, gue Raffi, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman lo. Subscribe juga YouTube-nya Seva by Astra dan nyalakan lonceng notifikasi supaya lo gak ketinggalan nih video-video baru dari kita. Follow juga semua sosial media kita yang detailsnya ada di description box di bawah. Kalau gitu, see you on the next video. Bye.